Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu semua. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang PIK ya, apa namanya, hal-hal yang tentang PIK, yaitu PIK ini Relational Training System. Jadi kita punya empat buku ya. Kalau bedanya kalau VBMap kan cuma segi kecil gitu ya. Jadi kalau di dalam PIK ini ya ada 4 buku besar. Memang banyak karena apa? Karena ini sampai mencapai anak usia 18 tahun. Ya, jadi dari 0 sampai 18 tahun gitu ya. PIK sama sebetulnya PIK itu juga nggak harus misalnya kelanjutan VBMap atau gimana ya, karena PIK ini kan berdiri, jadi dua-duanya itu berdiri sendiri gitu. Kalau VBMap itu 0 sampai 4 tahun perkembangan anak normal, kalau PIK itu 0 sampai 18 tahun gitu ya. Kemudian apakah mereka sama? Ada yang sama, ada yang enggak. Jadi nanti saya akan jelasin. Dan PIK sendiri bisa berdiri sendiri gitu, bisa langsung dipakai aja. Tapi saya memilih gitu ya, ya udah lebih praktis kalau pakai VBMap dulu, terus kemudian beberapa anak yang saya rasa ingin kita kembangin lagi gitu ya, dan memang mungkin masih perlu. Beberapa anak mungkin akan stop dengan VBMap cukup gitu ya, tapi beberapa anak yang mungkin masih perlu kita akan kembangkan dan menggunakan PIK gitu. Bedanya kenapa dan bagaimana nanti saya akan jelaskan kemudian. Oke? Oke. Kita mulai presentasinya. Ya, kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Oke. Ini kelihatan PowerPoint apa bukan? Iya, betul nggak? Tolong kasih responnya. Ini gambarnya hilang, Bu. Gambarnya hilang ya? Oh. Tadi iya sih ada slide-nya. Oke. Saya ulangi lagi. Naikkan dulu ke atas. Oke, kalau sekarang kelihatan ya? Oke, jadi jelas. Oke, jadi PIK itu ya PIK Relational Training System gitu ya. Jadi dan dalam PIK itu agak berbeda karena PIK ini kan tadi saya udah bilang ya. Jadi PIK ini adalah untuk perkembangan anak, perkembangan bahasa termasuk kognitif anak usia 0 sampai 18 tahun ya. Jadi tentu tidak sesederhana seperti VBMap. Jadi di dalam PIK mereka mensyaratkan orang yang bisa mentraining untuk orang lain untuk menjalankan PIK itu ada sertifikasinya gitu. Kalau beda dengan VBMap, VBMap memang didesain untuk orang awam, terus kemudian ya nggak ada syarat-syaratnya gitu, siapa aja boleh ngajarin itu selama ngerti gitu kan, ngejalanin. Nah kalau di dalam PIK itu memang mereka mensyaratkan gitu seharusnya. Jadi dia punya 3 level, level 1, level 2, dan level 3 certified ya, PIK certified lah gitu ya. Saya sudah level 2 certified. Kalau yang level 3 itu biasanya udah harus ke Amerika gitu karena dia harus praktek dulu dan sebagainya gitu loh. Jadi kayak ada mengisi jurnal apa segala, pokoknya ada yang lebih kompleks lagi lah dibanding cuma ini belum bisa lah saya ke Amerika ya kan. Oke, jadi sebetulnya kenapa sih PIK ada gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan bahasa ya anak gitu ya, kurikulum dalam pengajaran berbahasa, kita mulai dari misalnya kayak apa yang kurikulum yang pertama gitu ya, kayak kita ngajarin bahasa itu sebagai sesuatu yang cuma reseptif dan ekspresif gitu ya. Reseptif orang paham, ekspresif orang ngomong gitu ya. Ya udah itu aja gitu, dengan harapan anak ABK khususnya autis itu sama seperti anak-anak normal, begitu dia reseptif bisa, ekspresif bisa, ya udah dia ngerti semua gitu kan. Tapi kenyataannya kan anak autis nggak gitu ya. Banyak yang udah reseptif ya barangkali paham, begitu ekspresif baru kelihatan tuh. Yang apa namanya, dia bisa melabel-label banyak benda, tapi dia percakapan dua arahnya nggak bisa. Terus kemudian apa namanya, kayak man-nya susah. Itu kan salah satu ciri anak autis ya. Man yang rendah, intervalnya rendah gitu ya. Jadi ya dia nggak bisa tuh ternyata gitu. Beberapa terus akhirnya ya itulah ya Dr. Max Sandberg atau pertama kali dimulai Dr. Partington di Knables ya kan, menggunakan teori verbal behavior untuk digunakan dalam pembuatan kurikulum pengajaran berbahasa untuk ABK. Verbal behavior yang mengajarkan misalnya
apa namanya, bentar ya, mengajarkan misalnya ya bahasa itu dibagi-bagi gitu kan, bahwa bahasa itu dibagi-bagi menjadi sesuatu yang bahasa itu dibagi-bagi lagi gitu di dalam ilmu verbal behavior ya, kayak pakai mentek, echoic dan sebagainya, interverbal gitu kan. Oke, pakai gitu ya. Digunakan, diaplikasikan pertama dengan ABLES, kemudian dengan VB-Map, ya berhasil lah gitu dibilang ya. Tapi kan ternyata ada beberapa anak itu nggak bisa juga gitu ya. Mungkin untuk anak-anak yang speech delay, anak-anak yang ADHD, atau mungkin autis yang autis bisa dibilang mild, itu tuh bisa gitu pakai VB-Map, ternyata terbukti baik. Saya pribadi juga menangani anak-anak yang bukan mengalami gangguan bahasa tuh di bahasanya gitu. Kalau autis itu kan emang gangguan di bahasanya gitu ya. Tetapi kayak anak-anak yang saya punya beberapa klien yang speech delay biasa atau mungkin diagnosanya social communication disorder, mereka itu melampaui VB-Map itu dalam kategori yang nggak lama gitu ya, bisa komplit VB-Map gitu. Jadi ya apalagi nih gitu kan, apalagi sih yang akhirnya kita para ilmuwan kan mencari tahu terus gitu kan. Akhirnya ada pemikiran kan bahasa tuh bahasa itu sesuatu yang kompleks gitu ya. Nggak bisa kayak diajarin gitu aja terus anak ngerti gitu ya. Jadi kayak kita ngajarin ini tuh misalnya handphone gitu. Terus langsung anak tuh tahu, oh iya ini tahu ya, kita ajarin misalnya ini handphone tuh warnanya kotak gitu ya. Terus beberapa anak kan langsung ngerti aja ya, oke handphone, lihat mamanya suka handphone, oh handphone tuh buat nelpon, handphone tuh bisa buat main game gitu dan sebagainya. Tapi kan kenyataan anak autis kan nggak gitu ya. Jadi nggak bisa berkembang sendiri kemampuan itu. Nah itu kan yang wah ternyata emang pembentukan bahasa kompleks itu tidak sesederhana itu gitu. Diajarin gitu ternyata nggak ngerti gitu kan. Nah satu kata tuh bisa memiliki banyak makna tergantung penggunaan, tergantung pengalaman kita. Ya kan, kalau kita bilang misalnya ya contoh ya, kalau duren itu favorit orang Indonesia rata-rata misalnya senang duren gitu kan. Sementara kalau orang bule tuh duren tuh bau gitu ya, disgusting gitu ya, jijik gitu kan. Nah sementara kalau buat kita tuh kan enak banget itu, seneng, malah kita cari. Nah apa sih yang terjadi gitu di otak kita begitu kita mendengar kata duren, ya kita ingatnya tuh yang seneng-seneng, makan duren ucap di Medan misalnya gitu kan. Ya kita ingat tuh, wah enak, wangi dan sebagainya, buat kita wangi. Nah buat dia enggak, itu padahal katanya sama duren gitu. Jadi ya banyak, apalagi banyak kata-kata kiasan yang kayak hiperbola, terus kata-kata yang kayak sarkastik, itu kan yang kita ngomong tuh artinya tuh kan kebalikan dari itu tuh. Gimana ngajarinnya gitu kan, kayak gitu bingung kan. Nah, jadi kan bahasa tuh kompleks loh. Jadi nggak sesederhana itu ngajarin kepada anak autisme. Gimana ngajarinnya gitu. Gimana membantu anak yang autisme memahami hubungan bahasa yang kompleks ini. Gitu. Jadi para ilmuwan ini menganggap bahwa verbal behavior itu nggak cukup ngejelasinnya. Gitu. Apakah itu berguna? Ya berguna gitu. Tapi untuk pada satu titik itu nggak bisa dipakai lagi, nggak cukup. Mungkin untuk anak-anak yang seperti tadi saya bilang yang diagnosanya mungkin social communication disorder atau speech delay biasa, mereka tidak ada masalah dalam pembentukan bahasa yang kompleks. Itu nggak ada masalah. Jadi begitu kita stimuli dengan VB-Map, dengan verbal behavior, ya mentek, echoic, interverbal, itu tuh langsung otak mereka bisa terbentuk sendiri sesuatu yang lebih kompleks gitu loh. Jadi kalau anak autis tuh nggak bisa. Kecuali anak autis yang Asperger ya, kalau Asperger tuh rata-rata sih banyak yang bisa ya, nggak ada masalah untuk pengembangan bahasa yang selevel ini. Ya, akhirnya gimana caranya untuk membantu perkembangan bahasa kompleks anak autis ya? Yaitu kita berpikir bahwa pengajaran bahasa tradisional, mohon maaf ya, VB-Map dia bilang tradisional, adalah cukup baik, tapi ada hal-hal yang nggak bisa atau sulit dilatih kalau anak tidak memiliki kemampuan ini. Jadi kalau anaknya mampu, kayak anak yang diagnosanya bukan autis, dia kan mampu. Cuma mungkin belum tersimulasi dengan terapi yang benar dan terapi yang baik gitu ya. Begitu dia tersimulasi dengan VB-Map yang saya bilang saat ini cukup bagus gitu ya, bagus gitu. Dia bisa, karena kemampuan itu mereka ada, gitu loh. Cuma ya belum tersimulasi. Nah kalau yang autis tuh emang dasar nggak ada, bagaimana gitu maksudnya ya. Nah, jadi kita tuh pengennya ya supaya anak itu berkembang bahasanya, gimana caranya supaya lebih kompleks. Udah gitu efisiensi waktu training. Jadi saya juga termasuk salah satu yang pernah ngelihat anak saya, aduh anak saya tuh ya,
Mungkin sama kayak Bapak Ibu sekarang nih. Enggak, kalau yang di PIK mah udah agak lumayan ya. Kayak ingat awal-awal pertama kali penerapan VB Map ya. Aduh, kepala saya pening lihat anak saya. Itu ngajarin ya ibaratnya ngomong aja bertahun-tahun nggak bisa-bisa dia kan. Baru sesudah VB Map lumayan 2,5 bulan dia bisa ngomong. Tapi kan proses untuk 2,5 bulan menjadi ngomong itu kan ngegemesin banget ngelihatnya gitu ya. Gitu aja nggak bisa sih deh. Gitu ya. Terus kayak misalnya diajarin satu waktu dulu awal-awal kan ngajarin kayak tepuk tangan, pegang mata, itu kan saya lihat aja udah pening sendiri ngelihatnya gitu kan. Diulang kagak mudeng-mudeng juga. Dan waktu anak saya ikut VB Map itu kan mayoritas yang menerapi BCB-nya sendiri karena anak saya adalah klien pertama di center itu. Jadi mayoritas ya dia sendiri yang nanganin ya. Jadi kebetulan center itu baru jadi dan saya kan pindah gitu ya dari center lain dan pindah ke center ini. Jadi baru gitu, pengalaman baru, jadi ya kebanyakan BCB-nya megang, karena karyawan lain belum ada gitu, baru 2-3 karyawan lah waktu itu, jadi kebanyakan dia yang pegang. Terus saya ngeliat tuh susah banget memang, benar. Saya tuh sampai akhirnya kan terbentuk juga tuh yang suka video yang pernah saya share itu ya di FB Group ya, tapi itu kan pembentukan itu sesudah berapa bulan gitu minimal kan, udah bisa gitu kan. Tapi itu kan yang memang susah banget ngajarin yang padahal anak saya tuh udah terapinya 10 jam seminggu, ya sehari itu 2 jam di luar di waktu dia masih ada sekolah ya di sekolah khusus. Jadi ya susah banget gitu. Saya sempat nanya tuh sama BCBA-nya, ini mau ngelatihnya sampai kapan ya? Karena ya Allah ngajarin itu namanya sayap, apalagi itu ya. Kalau fungsi agak lumayan ngajarin itu punya sayap, itu nggak mudeng-mudeng, ini punya belang, nggak mudeng-mudeng anak saya. Nah, mau sampai kapan lah ini anaknya usianya kan udah 5 tahunan gitu kan. Kan dia mulai VB Map juga udah 4,5. Jadi gimana nih ya gitu kan, nggak dijawab waktu itu, BCBA-nya masih bengong, masih ketawa doang gitu kan. Nah BCBA-nya bareng sama saya ikut training peak. Waktu saya udah jadi BCBA tapi BCBA baru, jadi waktu saya ikut level 1 training peak itu di Dubai. Apa namanya, saya baru jadi BCBA, baru lulus gitu, tapi saya udah keluar dari kerjaan saya yang pertama gitu kan, masih waktu itu pengen fokus sama Rehan sama baru mulai sharing-sharing. Jadi akhirnya waktu ada training peak ketemu BCBA-nya Rehan. Ya, waktu itu dia cuma diem aja, dia nggak jawab, cuma senyum doang. Tapi sekarang saya tahu jawabannya setelah PIK ini. Oke, jadi kira-kira gitu tuh. Gimana gitu? Terus gimana kita bikin respon sesuatu yang baru gitu kan? Jadi kayaknya apa semua harus dilatih gitu ya. Jadi sebetulnya intinya apa? Kemampuan bahasa itu lebih kompleks dibanding verbal behavior. Jadi verbal behavior itu bagus, tapi nggak cukup. Nggak cukup. Jadi ilmuwan dalam BCBA, maksudnya BCBA Board Certified Behavior Analyst, dalam task list itu yang saya pelajari. Jadi saya lulus sebagai BCBA, saya kan kuliah S2 ya, S2 di bidang ABA. Terus saya juga ujian, saya juga ada program supervisi kan. Nah, dulu apa namanya, sebetulnya kuliahnya itu apa sih isinya ya ini task list ini edisi kelima gitu deh. Saya waktu itu masih lulus yang edisi keempat karena saya kan udah berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu pas ya 2016 saya lulus. Nah mereka berkembang terus nih ilmu, makanya ilmu mah berkembang mulu ya. Jadi jangan bilang saya ini ngajarin VB-Map tapi dibilang jelek katanya, dibilang tradisional, jangan gitu lah, ilmu berkembang ya. Nah dan saya maksudnya menempatkan sesuai kliennya kebutuhannya apa gitu ya. Nah akhirnya ya itu ya. Jadi dalam task list yang terbaru yang nomor 5 yang mulai sebetulnya benar-benar penerapan tuh mulai tahun depan 2022 ya. Tapi ini mau berakhir nih 2020 ini sudah mulai dimasukkan konsep ini. Konsep konsep apakah itu? Yang itu yang pertama adalah konsep stimulus ekivalen, bahwa respon yang terjadi tanpa respon bisa terjadi tanpa kita latih langsung. Kalau di VB-Map kan kita latih langsung semua. Apalagi di dalam kurikulum yang lama gitu ya. Semuanya dilatih langsung. Jadi ada teori yang disebut ya A sama dengan B sama dengan C, berarti A sama dengan B sama dengan C, B sama dengan A, C sama dengan D, C sama dengan A gitu. Itu ada teori seperti itu gitu. Otak manusia tuh bisa berkembang seperti itu gitu loh. Ini teori nggak usah diapalin ya, ini mah cuma buat apa namanya, cuma buat supaya pada paham aja ya, tahu gitu ini pik apaan sih pik gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah hubungannya. Tidak semua hubungan itu ekivalen, tidak semua ini tuh samakan ya. Jadi intinya gini, waktu kita di VB-Map ya, namanya juga VB-Map itu kan pembentukan bahasa dasar ya. Jadi kayak kan selalu samakan
samakan, samakan, samakan. Apakah semua di dunia ini sama? Enggak kan? Kadang-kadang kita ngomong, beda ya? Enggak sama. Nah, bingung lagi tuh, konsep negasi namanya. Negasi itu anak atis juga ngajarin setengah modar gitu, susah sekali. Nah, jadi kita tuh pengen ngajarin itu dari awal, gitu dari bahasa dasar terbentuk baru kita masukin gitu loh. Bukan dari awal benar-benar nggak ada bahasa ya bingung juga kalau nggak ada bahasa gitu kan. Nah, itu. Jadi konsep apa aja? Ada konsep ekuivalen sama yang kayak tadi. Ada konsep oposit berlawanan. Ada konsep yang sama, ada yang beda. Ada konsep yang perbandingan. Ada konsep yang hierarkinya yang ini lebih gede dari yang ini. Berarti yang gede ini lebih mencakupi yang ini gitu. Jadi hal-hal ini logika berpikir ini yang pengen diajarin di PIK. Begitu ya. Jadi PIK itu ada 4 modul. Ini ada yang hijau warnanya, ini adalah yang direct training, kemudian merah ini adalah generalisasi, kemudian yang biru ini adalah ekivalen ya, dan yang kuning ini transformasi. Nah, setiap minggunya saya akan nerangin satu-satu biar enggak pening kepala karena ini beda-beda dan maksud hatinya beda-beda dari pengarangnya PIK ini ya. Jadi PIK adalah the PIK atau Relational Training System Comprehensive Approach kepada ABA, terapi ABA. Jadi maksudnya mereka nggak tradisional ya. Sekali lagi maaf ya, verbal behavior dia bilang tradisional, tapi benar-benar kita secara kontemporeri lah menggunakan behavior analytic strategi behavior analis untuk meningkatkan ibarat dia sebutnya derived relational response, maksudnya respon yang diturunkan, derived relational response. Jadi diturunkan. Kayak tadi saya bilang tentang duren ya kalau dalam verbal behavior ya duren ya sekedar duren itu adalah buah, duren itu adalah berwarna kuning, duren itu mungkin lembut ya, soft gitu ya, sifat-sifatnya gitu ya. Terus kemudian barangkali ya udah sebatas itu. Nah di dalam PIK kita lebih kembangkan lagi dengan panca inderanya, maksudnya mungkin rasanya dan benar-benar dicoba ya. Ada rasa, ada kita pegang, keras, lunak. Walaupun di VBMF juga ada keras lunak ya. Terus kemudian apalagi pengalaman yang tadi saya bilang yang menurunkan bahwa saya pernah punya pengalaman makan di durian ucok itu enak banget se-Indonesia gitu, se-Indonesia Raya semua orang ke Medan pengennya ke durian ucok gitu ya. Jadi atau kalau orang bule rada jijik sama durian, ya itu kan kembali lagi kepada pengalaman kita sebelumnya yang ya gimana ngajarinnya tuh susah kan, bingung kan gitu. Jadi inilah PIK dia harapannya seperti itu. Nah, saya kalau behavior analis ya selalu pakai data, selalu pakai jurnal. Jadi saya bukan bukan jualan kosong kalau PIK ini bagus. Jadi silakan aja di googling. Ini sebetulnya data lama ya. Makin kesini makin bagus kan. Saya waktu ikut training yang kedua juga sudah semakin banyak artikel yang memang benar-benar evidence based bahwa PIK ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Salah satunya sebetulnya ada artikel, ada jurnal, bukan artikel, jurnal evidence based bahwa PIK ini juga bisa meningkatkan IQ. Nah, makanya dia juga selain bahasa juga kognitif dia tangani. Nah, gimana tentang PIK? Jadi PIK itu ada 4 modul, jadi sekali lagi ya, direct training itu dari usia 0. Jadi memang sebetulnya dia sih tadi saya bilang ya bukan dari usia 4 atau 5 tahun sebetulnya mendesainnya. Cuma saya memilih kalau anak baru-baru mendingan VBMap aja gitu. Tapi kalau mereka yang mendesainnya yaitu ya, jadi sampai 18 tahun ekuivalensi transformasi, direct training itu selesai harusnya di usia 9 tahun, generalisasi harusnya di usia 12-13 tahun maksimum. Ya. Kira-kira gitu. Ya masing-masingnya ada 184 kemampuan. Jadi ada 184 kemampuan yang harus diajarin. Yang ya detail ya memang mereka lebih kalau dibilang lebih detail sih dari VBMap karena kan mereka lebih, tapi mereka tidak langsung konversi umur. Jadi kalau di VBMap bisa udah tahu sendiri lah ya, VBMap tuh langsung kelihatan umurnya berapa. Kalau di PIK enggak. PIK harus dilakukan perhitungan lagi konversi umurnya, dan itu juga baru modul 1 dan modul 2. Jadi baru modul yang direct training dan generalisasi yang ada konversi umur. Yang training yang ekuivalensi sama transformasi belum ada. Waktu saya ikut training PIK level 2, yang sertifikasi PIK level 2 belum lama sih,
ya udah pandemi sih, saya lupa ya kapan, tapi udah pandemi, itu sebetulnya Dr. Mark Dixon ingin ingin mengeluarkan age equivalent gitu ya. Dia kalau sekian persen keisi itu umurnya berapa gitu-gitu. Tapi nggak tahu sampai sekarang belum dikeluarin karena mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal kali ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau yang yang pertama dan kedua itu udah lama sekali dikeluarkan ya. Jadi dia seperti itu dan pengisian datanya agak berbeda. Jadi kalau kita lihat ya, VB-Map itu, jadi ini kan direct training, deliverasi, ekivalensi sama transformasi. Sebetulnya VB-Map itu ada. Jadi saya juga nggak ada masalah misalnya kita pakai VB-Map dulu atau gimana, karena VB-Map semua yang ada di VB-Map ada di PIK. Jadi PIK juga menggunakan menggunakan verbal behavior juga. Verbal behavior plus gitu. Ya, jadi dia ada beberapa istilah juga pakai verbal behavior, pakai man juga, tag juga. Cuma listener-nya dia sebut reseptif, dia itu aja sih. Yang lainnya sih dia tetap pakai man, tag, intraverbal dia juga pakai gitu. Karena emang kenyataannya begitu. Ya. Jadi nggak ada masalah gitu kalau misalnya mau pakai VB-Map dipakai juga nggak ada salahnya, nggak ada ruginya karena tetap harus dipelajari di PIK. Cuma PIK lebih detail, tapi ingat lagi ya, PIK itu kan memang untuk anak yang usianya lebih besar. Tentu pengetahuan anak lebih besar harus lebih detail daripada pengetahuan anak yang sampai 4 tahun di VB-Map. Nah, VB-Map ini adanya di adanya di direct training. Mayoritas adanya di direct training, gitu ya. Mayoritas adanya di direct training. Kemudian kalau generalisasi ada sebagian, gitu ya, ada sebagian. Generalisasi adalah kesulitan daripada anak-anak autisme. Jadi terus terang biasanya generalisasi ini agak susah ngajarinnya. Dan biasanya kalau anaknya udah cukup, biasanya udah cukup penuh lah di VB-Map, mungkin direct trainingnya juga udah banyak keisi. Nah, masalahnya di generalisasinya ini, itu sih yang yang harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi kalau kan tahu sendiri anak autisme punya masalah dengan generalisasi gitu ya. Kalau di VB-Map ya bukan dibiarkan sih, maksudnya diharapkan anak punya generalisasi, tapi kenyataannya enggak. Nah, kalau di PIK ini emang metode pengajarannya dia bikin emang sengaja untuk meningkatkan generalisasi gitu loh. Jadi ya disitulah gitulah bedanya tuh di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan asesmennya? Ya, ini ya. Jadi sebetulnya PIK itu adalah satu-satunya asesmen yang punya standarisasi untuk behavior analysis gitu. Jadi kayak tes IQ gitu. Kalau tes IQ itu kan standar ya, harus pakai standar ini, standar itu gitu ya. Nah, kalau di kayak assessment VB-Map itu nggak standar. Tapi kalau PIK satu-satunya yang punya standar untuk assessment. Cuma sayangnya ada di Paris. Ya. Jadi bentuknya kayak gimana? Bentuknya tuh kayak gini. Kalau yang klien-klien saya pertama yang sempat saya pulang ke Indonesia sebelum pandemi ya, itu saya assessment pakai ini. Tapi kalau ya sekarang jarak jauh ya kan nggak bisa ya. Jadi ya kita pakai list aja deh, gitu pakai yang lain. Jadi biasanya dalam satu waktu saya coba assessment. Jadi dia ada empat buku gini. Jadi bikin kayak tes IQ gitu juga kan, ada standarnya. Terus ya saya melakukan assessment, dan assessment ini ya berlangsungnya sebetulnya cuma katakanlah 2 jam atau 2 jam maksimum ya. Tuh, jadi ada daftar-daftar pertanyaan, kemudian ada stimuli-stimuli. Tapi ini yang ngelakuin sih ya biasanya harusnya BCB gitu. Biasanya saya ngelakuin sendiri gitu ya. Coba kan barangnya nggak ada nih katanya di Paris nih. Ya kan? Itu. Jadi ini salah satunya yang dilakukan. Terus kemudian yang kedua bisa juga indirect assessment dari daftar program atau konversi VB-Map. Jadi karena kebanyakan mayoritas saya peserta PIK itu adalah konversi dari VB-Map, saya udah tahu kurang lebihnya anaknya bisa apa gitu kan. Jadi saya atau terapisnya atau mungkin orang tuanya yang sudah memahami gitu ya, bisa melakukan indirect assessment yang list. Jadi nanti semua akan saya kasih list. Mungkin ada beberapa juga udah tahu ya listnya, udah dapat lah apalagi yang peserta yang lama. Di sini adalah listnya untuk listnya pertanyaannya apa aja untuk direct training, untuk yang terutama untuk direct training ya. Kemudian
apa namanya, bisa langsung, kalau ada yang ragu-ragu mungkin akan dites langsung oleh terapisnya, ya kemudian kita konversi kepada kayak, triangle-nya, nanti kita lihat triangle-nya kayak apa. Ya, gitu ya. Jadi untuk saat ini karena saya jauh dan nggak terlalu beda juga jauh gitu ya, ya kita pakai indirect assessment aja. Jadi ada list yang akan kalau yang peserta baru akan saya kasih atau terapisnya kasih, bisa ibu sebagai kan ini kan ceknya banyak sekali ya gitu ya. Jadi kalau kita semua yang ngetes barangkali agak lama, jadi mungkin ibu boleh isi, kita isi, nanti kita cross check kira-kira yang ragu-raguan kita tes langsung, tapi kalau enggak ya udah kita pakai data itu. Ya. Terus kemudian selama ini saya melakukan itu, selama saya melakukan konsultasi online tuh akhirnya berjalan seperti itu. Yang saya akan kasih cuma yang program direct training, gitu. Generalisasi beberapa kali yang mungkin kalau peserta sebelumnya sempat saya kasih untuk assessment, tetapi akhirnya banyaknya terus terang banyak yang kosong karena banyak anak autis ya masalahnya di generalisasi yang kurang bagus. Terus kemudian apalagi ekuivalensi apa transformasi, biasanya sangat-sangat kosong. Jadi akhirnya ya udah nggak usah, direct training aja silakan. Yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu untuk diisi gitu dan sama terapisnya isi, nanti kita diskusikan gitu. Toh dari VB Map juga udah kelihatan. Terus tapi kalau yang ekuivalensi, transformasi atau generalisasi saya akan memilihkan langsung untuk programnya. Ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang ada apa aja sih di direct training ya? Jadi di direct training itu adalah isinya apa aja ya? Sebetulnya mirip-mirip rata-rata mirip VB Map lah ya. Mengembangkan dasar dari kemampuan dasar ya. Fokus pada stimulus, respons, konsekuensi, maksudnya ABC-nya itu loh. Ada stimulus, ada respons B, ada behavior, ada konsekuensi C, konsekuensinya. Jadi ya sama kayak VB Map yang kita kenal lah, percis ya. Jadi dia ada kontak mata, dia ada gimana minta barang, kita membentuk konsep-konsep awal ya, seperti di VB Map gitu. Tetapi kan ingat ya, kalau PIK ini kan untuk usia yang lebih gede lagi ya, jadi otomatis ya apalagi lah kemampuan untuk anak yang di atas 4 tahun lah ya, termasuk konsep misalnya uang, konsep waktu, konsep kalender, emosi, ya jadi banyak hal-hal lain sih. Tapi maksudnya isi cara pengajaran semuanya kayak VB Map aja. Ya, jadi direct training, ya direct training sama kayak kita ngisi VB Map lah ya, pertanyaan dan sebagainya. Ya, satu-satu ditanyain, satu-satu diajarin pakai reinforcer dan sebagainya. Oke. Contohnya apa nih contohnya? Misalnya contoh program ya. Kalau pertanyaan ya dan tidak men. Jadi tujuannya di sini ada kita letakkan sebuah pertanyaan, anak dapat menjawab ya atau tidak secara benar. Materinya apa di sini ada, instruksinya misalnya mau apa. Jadi ini kebetulan kalau iya dan tidak men. Iya dan tidak tuh kadang-kadang untuk anak autisme tuh harus diajarin, kalau enggak ngerti, kalau enggak asal ngomong iya atau asal ngomong tidak gitu. Jadi kita biasa suka ngajarin, misalnya satu yang tidak sangat disukai anak, satu yang tidak disukai anak gitu, yang benar-benar kita yakin tidak disukai, misalnya kayak gitu. Misalnya sayur ya, anak-anak kan suka kadang asal sayur ya. Nah terus kemudian ditanya satu lagi misalnya kue atau apa gitu kan, mau sayur, mau ini, misalnya kayak gitu kan. Ya itulah yang akan kita lihat gitu, yang akan kita apa namanya, mau apa enggak gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu main ngambil aja karena kebiasaan diambil, dikasih terus diambil, dia ngambil. Walaupun nanti dia kayak kebiasaan ada yang nyoba, terus dia nggak mau dibalikin gitu. Tapi kan dia akan ngambil, dia belum ngerti konsep ya dan tidak. Ini salah satu ada klien saya yang kayak gitu. Susah banget ngajarin ya dan tidak men. Ya, jadi kita ajarkan nantilah. Ya, ada tekniknya benar-benar kita ajarin. Oke. Jadi contoh-contoh program ya dan tidak seperti itu ya. Contoh dari program direct training atau sama kayak VB Map lah intinya sebetulnya. Cuma ada beberapa yang nggak sama tapi mayoritas sama. Hanya pengambilan datanya yang agak beda. Dia menggunakan apa namanya promnya kayak dinilai. Kalau di titik kan promnya nggak dinilai ya. Pokoknya dia bisa oke, ya plus dia nggak bisa minus atau pakai prom gitu. Nah, kalau dia promnya dinilai. Kalau promnya misalnya banyak itu nilainya cuma 2. Dia bisa jawab tapi promnya harus banyak itu nilainya 2. Kalau misalnya prom 1 aja nilainya 8 gitu kan. Apa namanya? Kalau lebih dari 2 itu 2. Tapi kalau 2 4. Kalau 1 8. Kalau independen, jawabannya independen mandiri nggak pakai prom berarti 10. Gitu ya. Jadi ya
Cuma pengambilan itunya aja sih, tapi prinsipnya hampir sama. Ya, ini nanti akan kita bicarakan minggu depan. Nah, kemudian masternya sama seperti di DTT biasa lah ya. 80%, 90% menjawab benar, kita anggap benar. Oke, sama lah konsepnya ya. Oke, yang kedua adalah modul generalisasi. Tadi kan pertama dari training, kedua modul generalisasi. Sesuai Common Core pelajaran di sekolah. Nah, dia tuh juga di dalam PIK ini juga ada pelajaran di sekolah. Makanya dia dibilangnya bukan cuma bahasa, tapi bahasa dan kognitif. Ya, ada pelajaran sekolahnya. Soalnya kan kayak uang, uang, terus kalender, waktu, itu kan pelajaran sekolah juga semuanya. Termasuk juga kayak hal-hal kayak cuaca, gitu. Itu juga ada diajarin segalanya macam. Musim, ya kalau di Indonesia sih nggak banyak yang musim, ya. Paling nggak tahu lah gitu anak. Oke. Terus kemudian jadi gitu. Nah, agak beda konsepnya dengan modul direct training, karena di generalisasi itu pengennya kita akan melatih anak supaya menjadi generalizer. Salah satu kekurangan dari autisme adalah generalisasi. Nah, kita pengen mengajarkan anak untuk generalisasi. Gitu. Jadi dari awal memang kita mendesainnya seperti itu. Gitu, ya. Misalnya contoh, jadi semua itu nggak harus diajarin satu-satu gitu. Pengennya anak menjadi generalisasi sendiri. Jadi contoh kayak gini kan, pertanyaan berdasarkan fungsi benda, ya, substitusi berdasarkan fungsi benda. Jadi misalnya kita biasanya tahu, kita train, jadi dia ada train, ada tes, ada yang di training, ada yang kita tes. Jadi ada train, ada tes. Kalau di direct training sama kayak VB Map, semuanya kita train aja, gitu ya. Di tesnya ya masalah yang sama gitu. Soal apa yang kita ajarkan itu kan dites. Nah, kalau ini enggak, yang diajarin ini konsep yang sama, kita coba di yang lain, sesuatu benda yang lain, dia bisa apa enggak gitu. Tapi konsepnya sama, jadi mirip, ada yang miripnya. Ya, misalnya kalau kita melatih pensil, terus yang di train adalah pensil, yang dites yang agak mirip pensil. Misalnya bolpen. Yang di train misalnya air, yang dites susu. Untuk yang pemula-pemula banget. Tapi kalau yang udah sampai atas-atas ya mungkin yang agak lebih nggak terlalu dekat banget hubungannya kayak gitu. Jadi kita pengennya kayak gitu. Kalau dulu kan di VB Map kan ya susu diajarin, ya air diajarin, fungsinya semua diajarin. Nah ini enggak, pengennya enggak. Oke. Jadi dia ada train, ada tes. Mungkin nanti kita akan jelaskannya lebih lanjut di minggu-minggu berikutnya gitu ya. Contoh program generalisasi. Jadi misalnya menggambar sebuah objek, misalnya gambar kucing, contoh salah satunya, ya. Nah, kita kasih tahu, kita kasih respon, caranya gini. Nah, coba gimana gambar anjing, misalnya gitu ya. Mungkin sama-sama ada suatu contoh atau apa gitu, atau kita kasih, ini ada dua kepala, dua mata, ada kepalanya, ada ekor dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Pengambilan datanya gimana? Dia pengambilan datanya sama ya. Jadi maksudnya sama tuh dalam arti kata ada respons, ada prompt, ada respons, ada prompt-nya tuh dicatat ya. Kalau di VB Map kan enggak. Ini ada nilainya. Gitu. Kita akan masuk mungkin penjelasannya berikutnya aja ya. Ini saya akan skim hari pertama, cuma skim aja dulu. Oke. Jadi kita coba gitu ya. Jadi kalau di sini ada misalnya ada 30 stimuli, ada 30 pertanyaan yang akan kita ajarkan kepada anak, yang 1 sampai 15-nya di train, yang 16 sampai 30 itu dites. Ya, kira-kira gitu. Kriteria masternya gimana? Sama 80-90% kalau ditanya anak mahir. Oke, kira-kira itu. Ya. Jadi kita udah masuk 2 modul dari training dan modul generalisasi. Kemudian ekuivalensi gimana? Nah, ekuivalensi ini agak beda ya. Beda banget. Ekuivalensi sama transformasi adalah benar-benar kurikulum yang ada di PIK. Tidak ada di mana-mana lagi. Belum ada. Ya, jadi benar-benar cuma ada di PIK. Ya. Dia mengajarkan konsep formasi dan perceptual behavior. Jadi dia mengajarkan ya yang tadi itu, yang konsep-konsep stimulus ekuivalen. Ya, dia juga akan mengeksplor sensori yang terjadi di sekeliling kita. Maksudnya sensori panca indera anak. Gitu. Jadi dia ada program-program yang juga melatih penciuman,
Kalau penglihatan mah udah pasti lah ya. Penciuman, raba, tangan, rasa itu juga dicoba juga ada apa namanya, ada programnya ya. Dan dia akan mengajarkan itu konsep dalam stimulus ekvivalen. Oke. Jadi seperti ini. Tadi saya udah jelasin ya. A sama dengan B, B sama dengan A. Jadi konsep reflexivity, konsep simetri. Jadi nanti kalau baca di programnya ada tulisannya tuh simetri, reflexivity gitu. Gak usah ditahu sih, nggak apa-apa sih. Yang penting baca aja isinya. Nah, gitu ya. Karena ini makanya ini kan nggak sesederhana seperti VB-Map gitu. Dan apa yang saya lakukan di sini training bukan training tentang PIK-nya, tapi lebih kepada implementasi dari PIK. Maksudnya saya mengelatih orang yang melaksanakan PIK gitu, atau orang tua yang ikut PIK supaya paling nggak ada gambarannya gitu, PIK itu apaan sih, PIK itu apaan sih gitu loh ya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi paling nggak punya ide, oh bedanya itu di sini. Kenapa pakai PIK? Kenapa anak saya tidak VB-Map lagi misalnya gitu kan. Jadi pahamnya itu di situ. Oke. Kemudian yang berikutnya ada konsep juga transitivity sama ekivalen yang tadi ya, ketika udah dijelasin. Oke. Terus kemudian yang berikutnya mengikutkan panca indera, tadi saya udah bilang. Ya, kayak misalnya popcorn. Ada nggak program ABA lain yang melatih panca indera? Jawabannya nggak ada. VB-Map juga nggak ada. Apalagi yang program lama-lama kayak Catherine Maurice atau Julie Neff atau apa yang nggak ada gitu kan. Nah sekarang kayak misalnya contoh popcorn, yaitu lihat, ciumnya gimana, rasanya gimana, dipegang kayak gimana, denger kayak gimana. Jadi semua panca indera kita libatkan. Stimulus ekvivalen adalah tipe belajar yang mensyaratkan anak untuk respon kepada stimuli yang lain yang tidak diajarkan. Jadi kalau kita ngajarin A ke B, B ke A aja nggak diajarin. Gitu. Dia ada train juga, jadi kita train hubungannya, ini ke sini tuh hubungannya gini loh, Dek, gitu ya. Nah, yang dari A ke B diajarin, tapi dari B ke A nggak boleh diajarin. Kita harapkan anak itu pengen belajar, berpikir sendiri bahwa itu tuh sebetulnya tinggal A sama dengan B itu B sama dengan A loh, Dek, gitu. Tapi selama ini kita selalu ngajarin terus. Walaupun ada beberapa konsep dalam teknik verbal behavior itu apa namanya, secara tidak langsung kita mengajarkan itu. Contoh kayak misalnya kita melakukan yang namanya transfer dari tag ke intraverbal, tag ke listener ke tag atau tag ke listener, ya. Itu tuh sebetulnya ekivalensi yang diajarin gitu. Jadi kalau ini mana anjing gitu ya, terus anak nunjuk anjing, terus kita tanya ini apa gitu, itu anjing, itu sebenarnya konsep ekuivalensi juga. Cuma tidak tertera langsung dalam teknik VB-Map-nya gitu. Kalau ini benar-benar memang dibikin sejelas-jelas mungkin pengerjaannya harus gini supaya mendapat manfaat lebih banyak daripada sekedar yang kayak ngajar-ngajarin kayak di VB-Map gitu. Ya gitu ya. Jadi contohnya kayak misalnya, ini sebetulnya contohnya agak membingungkan kalau ini ya, setelah saya pikir sekarang ini. Jadi kayak misalnya A sama dengan B, berarti B sama dengan A. Jadi kalau ada kebetulan gambar A sama gambar B sama, ya berarti B sama dengan A. Ini konsep yang paling sederhana sebetulnya. Jadi contoh lain yang misalnya kalau kita ngajarin anak ibu kota negara gitu ya, ada di mana kita bilang Paris adalah ibu kota Prancis gitu ya. Paris ibu kota Prancis, kita ajarin Jakarta ibu kotanya Indonesia gitu. Nah, terus hubungannya dari sini ke sini itu anak nggak diajarin. Jadi kita nanyanya sebutkan kota di Indonesia misalnya atau ibu kotanya gitu. Maksudnya ngajarin ke sininya tuh nggak diajarin, atau ada kota apa di Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau apakah ibu kotanya Paris berada di Indonesia, maksudnya jadi bingung sendiri sih. Tapi maksudnya adalah mengajarkan kayak misalnya Paris ibu kotanya Prancis apa Paris gitu kan. Ibu kotanya Indonesia Jakarta. Berarti Jakarta ada di mana? Paris ada di mana gitu loh maksudnya. Yang kesininya nggak diajarin, yang kesininya diajarin. Nah, itu yang benar tadi. Yang tadi saya agak salah jelasin. Gitu ya. Ya, jadi konsep yang kebalikannya tidak diajarkan. Yang kesininya diajarin, yang kesininya nggak diajarin. Sama seperti misalnya beruang tinggal di gua, ya beruang tinggal di gua kita ajarin. Terus kamu menemukan apa di gua?
Nah, gitu. Menemukan beruang dong, orang dia tinggal, gitu kan. Nah, beruang tinggal di gua kita ajarin. Penguin tinggal di kutub misalnya kita ajarin. Tapi kebalikannya, apa yang kamu temuin di kutub, apa yang kamu temuin di gua itu nggak diajarin. Nah, seperti itulah konsepnya ekivalen. Ya. Pengambilan datanya juga sama, agak berbeda. Dia ada train, ada tes. Nanti kita ajarin minggu depan aja, minggu depannya lagi gitu ya pada saatnya. Nah, jadi kira-kira gitu. Ya, mastery mah tetap sama ya sekitar 80-90%. Jadi itu udah 3 ya, ada 3 modul ya. Direct trading, jurnalisasi, ekivalensi, dan transformasi. Jadi di dalam ekivalensi yang diajarkan adalah hubungannya, bukan bendanya, gitu. Makanya disitulah proses berpikir anak ada. Kalau di VBMap kan nggak ada, diajarin aja terus. Syukur-syukur anak punya kemampuan berpikir yang kompleks. Nah kalau nggak punya gimana? Nah, di dalam PIK ini diajarin. Oke. Satu lagi yang harus saya ingetin juga di dalam ekivalensi dan transformasi, kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang ini kan anak belum diajarin, ini anak umurnya masih kecil. Kok diajarin misalnya ibu kota negara, kok misalnya diajarin ABC misalnya gitu ya. Anaknya direct trainingnya aja belum nyampe ke situ misalnya kayak gitu. Yang dipelajari dalam ekivalensi dan transformasi bukan bendanya, tapi hubungannya. Hubungan inilah yang sebetulnya melatih merangsang otak untuk berpikir. Gitu. Jadi ada pernah penelitian yang mencoba yang MRI ya, otak anak yang diterapi menggunakan ini, di Relational Response, atau kalau teorinya disebut RFT, Relational Frame Theory, RFT ya, Relational Frame Theory itu aktif. Jadi kalau tadinya tuh misalnya hubungan otak tuh cuma di sini, yang otak sebelah sininya kayak agak nggak terkoneksi ya. Kalau anak-anak autis kan memang masalah brain ya. Nah itu akhirnya kalau dilatih banyak itu mulai ada terbentuk koneksi-koneksi gitu. Untuk mungkin itulah yang disebut dengan pembentukan bahasa kompleks. Makanya dibilang kan juga bisa meningkatkan IQ itu kan. Nah apa namanya? Jadi lebih kepada mengajarkan hubungan relasinya, bukan kepada barangnya itu sendiri, bukan kepada ya tadi itu ngajarin ibu kota, apa ngajarin ibu kota negara orang anak umur misalnya 5 tahun 6 tahun, bukan. Yang kita ajarin adalah hubungannya A ke B, A sama dengan B berarti B sama dengan A, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah modul transformasi. Modul transformasi ya tadi lagi ya, tidak semua hubungan itu sama, tetapi bisa berbeda, bisa berlawanan, bisa perbandingan, bisa hierarki, bisa perspektif, perbedaan perspektif. Didetailin lagi. Ya, kalaupun kita akhirnya menyamakan menjadi sesuatu yang lebih abstrak lagi, lebih higher level lagi lah, gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, di dalam dia juga pakai train sama tes ya. Jadi nanti tekniknya mungkin dijelaskan lebih jauh lagi di minggu-minggu depan. Nah, hubungannya contohnya menyamakan rasa. Ini misalnya contohnya ya. Ketika diberikan suatu makanan A, anak dapat mengenali makanan B sama dengan A sama apakah sama gitu ya. A sama B sama apa enggak gitu. Itu bisa kalau anak udah tahu bahwa ini tuh sama, apakah ini tuh beda untuk jenis makanan ini, nah dicoba jenis makanan lain, apakah konsep ini tertransformasi di dalam benda yang lain? Nah itulah namanya transformasi. Kalau ekivalensi tadi bendanya itu juga, A sama dengan B, B sama dengan A. Nah kalau transformasi, konsep ini dipakai ke benda lain, apakah anak juga bisa mampu mentransfer konsep ini? Jadi makanya bendanya X, Y, Z. Gitu. Jadi kalau misalnya anak udah tahu namanya makanan yang beda itu kayak begini gitu ya, misalnya kue sama coklat ya beda gitu ya, walaupun sama-sama manis tapi beda gitu. Nah terus gimana misalnya dengan kerupuk dan rengginang misalnya gitu ya, Wong Parindamar ada deket ya. Coba kerupuk dan apel misalnya, ya beda gitu karena dia udah tahu ini beda. Kalau dipakai benda lain yang baru, dia tahu juga itu beda. Ya, contoh-contohnya.
Ini juga data, pengambilan datanya mungkin nanti saya akan jelaskan masing-masing. Karena ini kan agak membingungkan ya, jadi saya pengen seminggu-seminggu aja biar nangkep. Hari ini saya cuma menjelaskan konsep dari PIK itu sendiri. Oke. Nah, laporan PIK gimana? Laporan PIK itu bentuknya, nih ya, PIK ini ada 4 modul seperti ini, dan masing-masing ada kayak triangle-nya, gitu ya, triangle-nya. Untuk 2 modul pertama, direct trading dan generalisasi, itu sudah ada konversi umur. Ya, jadi kalau misalnya dicoba kan, udah dicoba, kita indirect training gitu ya, atau kita bisa pakai PCA yang tadi saya jelasin, tapi kalau saya nggak bisa melakukan sekarang ya paling pakai indirect trading. Secara nggak langsung kita akan lihat ya, misalnya anak ini mendapat nilai 148 ya, terus kita lihat 148 anak itu 148 itu kan adanya anaknya umurnya berapa gitu kan, anaknya misalnya umurnya 7 sampai 8 tahun, berarti nilainya harusnya 172. Jadi anak ini sebetulnya memiliki kekurangan minus 24 daripada untuk program direct training-nya gitu. Terus anak yang umur 7-8 tahun ini sebetulnya perkembangannya umur berapa sih? Ya kalau kita lihat dari sini 148, di sini ya sekitar umur 6 tahun gitu. Jadi anak ini ada keterlambatan sekitar 1-2 tahun gitu. Jadi yang lebih umum sih kalau di PIK, tapi itulah konversi. Sama juga generalisasi juga gitu ya. Jadi misalnya anak bisa generalisasi faktor skornya berapa, terus kita lihat di age norm-nya, anak umur sekian tuh harusnya nilainya berapa, terus kemudian kita lihat selisihnya berapa. Gitu, jadi ketahuan. Dan ini baru 2 ini aja ya, yang 2 modul kedua belum ada. Ini karena relatif kan semua ini kan semua pakai maksudnya kayak penelitian ya. Namanya penelitian butuh waktu untuk bisa dipublish. Jadi PIK sendiri sebetulnya baru komplit sampai transformasi itu tahun 2000 berapa ya? 2018 apa kalau nggak salah ya. Saya pertama kali beli yang hijau aja, yang direct training itu juga udah cukup lama. Sebelum saya masih kuliah BCB ya. Terus kemudian saya ikut sendiri 2016 itu ikut trainingnya. 2016. Saya tuh termasuk yang agak awal-awal ikut training dari PIK yang level 1 itu. 2016 komplit semua. Tapi PCA ini yang alat assessment ini benar-benar baru fresh from the oven. Itu tahun ya saya pulang ke Indonesia yang terakhir sebelum pandemi 2000 berapa ya 2018 itu benar-benar baru saya bawa pulang untuk untuk ya waktu itu klien online saya gitu. Ya jadi kira-kira itu. Dan saya termasuk salah satu benar-benar pengagum Dr. Mark Dixon, pengarangnya PIK, karena beliau juga mengeluarkan 2 program baru dan benar-benar revolusioner ya dalam bidang pengerjaan kurikulum untuk sosial dan juga untuk untuk kemandirian yang disebut PIK Life itu. PIK Life sendiri saya baru ikut bulan lalu trainingnya dan itu benar-benar baru keluar bukunya, belum lama. Ya butuh waktu lah ya untuk bisa saya digest dan kasih ke klien, tapi ya nanti insya Allah saya akan coba terapin nih klien. Kira-kira gitu. Tapi untuk saat ini yang dilakukan adalah ya untuk PIK-nya dulu deh, gitu kurang lebihnya ya. Oke, ada pertanyaan? Atau bingung? Nah sekarang gimana programnya, alur dari transformasi dari VBMAP ke PIK? Ya, jadi kalau misalnya saya akan membagikan sekali lagi, saya akan jelaskan, saya akan membagikan assessment-nya, kemudian silakan di-assess, nanti kita akan coba membandingkan dengan VBMAP yang udah ada, atau kalau kita ragu-ragu kita akan coba tes langsung anaknya, ya terus kita bikin program direct training. Bersama dengan itu, karena terus terang ya, dalam pengerjaan PIK, anak ini agak goyang biasanya, agak timbul banyak problem behavior. Ini saya kasih tahu dari awal nih ya, karena sebetulnya saya penerapan PIK ini udah ada berapa tahun ya, 2 tahunan lah ya. Ini pandemi kita udah berapa lama sih? Pandemi aja udah 2 tahun, nggak mungkin lah. 2,5 tahun, 3 tahun yang terakhir saya pulang tuh saya kan mulai menerapkan PIK ini kepada klien-klien. Anak-anak yang sudah terbiasa gaya model VBMAP ya, gaya model yang diajarin, gaya model yang ini tuh samakan. Begitu kita pengen dia mikir, begitu kita bilang ini
coba biasanya kita tanya samakan, mana yang sama gitu ya. Sekarang kita tanya mana yang beda. Kalau anak autisme biasanya marah dulu di awal. Dan proses berpikir mereka yang biasanya rada lempeng, ya diajarin ini tuh gini dong, ini begini, itu gini. Nah, terus tiba-tiba diajarin yang ini tuh begini-begini gitu ya, macem-macem. Biasanya agak marah di awal. Gitu. Jadi agak bukan marah, anaknya bisa jadi agak marah, bisa jadi ya banyak penolakan di awal. Maksudnya banyak penolakan saya nggak terima gitu. Ini apaan sih gitu ya. Ini sesuatu yang baru dan benar-benar kayak ngerubah jalan pikiran mereka. Jadi biasanya saya memilih pelan-pelan supaya mereka nggak kaget. Itu pun juga pasti pada marah biasanya. Tapi nggak apa-apa. Setelah beberapa bulan, 2-3 bulan biasanya stabil atau maksimum 6 bulanan tuh kalau udah stabil ya udah. Justru saya melihat ini banyak juga nih yang menerapkan di sini ya. Ini jadi sebetulnya siapa aja sih yang hadir di sini? Yang hadir tuh klien saya yang udah pakai PIK gitu ya. Dan dia juga apa namanya banyak yang merasa manfaatnya tuh lebih enak lah kalau PIK tuh nggak ngebosenin. Terus yang lebih penting lagi kan nggak cuma bosan ya, hasil di anaknya jauh lebih bagus, jauh lebih kayak tiba-tiba ada behavior yang spontan yang kita nggak pernah tahu waktu di feedback tiba-tiba ada gitu si anaknya jadi kayak lebih lebih jalan lah mikirnya, nalarnya dan sebagainya. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Kalau ada boleh silakan tunjuk tangan. Kalau nggak ada, kalau malu-malu boleh tulis di sini gitu ya. Nanti saya akan apa namanya, saya akan jawab. Gitu. Dan rencananya kan kita memang ketemu setiap hari Jumat ya. Kebetulan kemarin mohon maaf saya memang sakit. Sakitnya sih alhamdulillah nggak gimana-gimana banget, cuma suara saya benar-benar hilang gitu. Suara saya benar hilang, jadi saya waduh ini kayaknya harus diganti ini karena kalau enggak saya nggak tahu apa saya sanggup gitu sampai sore sampai malam itu ada suaranya. Jadi saya mendingan saya ganti. Jadi kita ketemu lagi di hari Jumat, kita akan membahas tentang direct training lebih dalam lagi gitu. Kalau sekarang kan baru skimnya ya semua secara garis besar. Nanti per minggu per modul supaya nggak keliru ya karena masing-masing modul punya tujuan, punya cara penyampaian dan pengambilan data yang berbeda. Jadi kalaupun Bapak melaksanakan sendiri gitu ya atau Bapak Ibu melaksanakan sendiri jadi tahu bedanya. Kalaupun saya mengundang orang tua supaya orang tua tuh agak paham kok beda gitu dan emang kenapa itu beda. Saya pengen banget orang tuanya juga tahu gitu kenapa itu beda. Terus nanti kalau mungkin di rumah pengen ya diterapin sih enggak gitu ya, tapi maksudnya pengen terapin coba-coba training lagi ya, mungkin nggak sama-sama banget kayak terapis ya nggak apa-apa, tapi paling nggak oke tahu cara kerjanya gini dan sebagainya. Ada yang mau ditanya atau bingung? Ada rekaman? Iya ada Bu. Jadi nanti rekamannya saya akan kirim ke semuanya. Ini sebetulnya peserta PIK itu cukup banyak sih. Ini ya yang bersedia hadir aja sih sebetulnya. Nanti rekaman akan saya kirimkan. Termasuk nanti rekaman yang misalnya minggu depan ada yang nggak bisa hadir gitu ya, nanti akan dikirimkan rekamannya kepada yang terdaftar sebagai peserta. Gitu ya. Jadi nanti untuk minggu depan untuk bukan minggu depan ya, Jumat ini ya, berarti ya Jumat jam 8 tank di link yang sama bisa dipakai ya. Kalau misalnya kebetulan undangannya nggak dapat atau gimana gitu, kita akan ketemu semua sampai selesai, sampai 4 modul selesai. Nggak ada pertanyaan? Beneran nih? Nggak ada pertanyaan atau bingung? Oh ini kan kebetulan kan belum pelaksanaannya, jadi baru gambaran aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Barangkali nanti kalau sudah masuk modulnya minggu depan akan lebih paham maksudnya apa. Kemudian akan timbul pertanyaan. Oke, menuju minggu depan mungkin ada beberapa yang akan sudah atau mungkin sudah dibagi daftar pertanyaannya yang akan di dalam direct training itu siapa aja. Kalau udah silakan diisi atau nanti kalau misalnya agak bingung minggu depan saya akan bantu terangkan ini itu tuh maksudnya apa. Ya. Oke, nggak ada lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasannya. Minggu depan kita akan kembali lagi, akan lebih jelas lagi mengenai masing-masing modul. Dan insya Allah dengan beralih ke PIK, kemajuan anak menjadi lebih baik. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita Jumat lagi ketemu Jumat ya.